Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Dwi Maharani dengan NIM 225790111 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis, pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai lahirnya ilmu ekonomi. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu sejarah perkembangan ilmu ekonomi, yang kedua pengertian ilmu ekonomi, ketiga pembagian ilmu ekonomi, dan yang keempat yaitu macam-macam kegiatan ekonomi. Materi yang pertama yaitu sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial berhubungan erat dengan tingkah laku manusia, interaksi antara pedagang atau pengusaha, konsumen, investor, maupun pemerintah. Ilmu ekonomi telah dipelajari sejak 350 sebelum Masehi pada zaman Aristoteles. Namun, bidang ekonomi terbentuk sebagai satu bidang ilmu pengetahuan setelah 1776 oleh Adam Smith. Pandangan Adam Smith atau Bapak Ilmu Ekonomi bahwasanya kesejahteraan dapat dicapai tanpa campur tangan pemerintah. Adam Smith sering disebut sebagai yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi pada abad ke-18 sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Melalui tulisannya yang berjudul Wealth of Nations, Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran ini menyatakan bahwa ekonomi merupakan sesuatu yang mengatur dirinya sendiri. Aliran ini mempercayai adanya mekanisme yang selalu membawa ekonomi kembali ke keseimbangan pendapatan nasional. Aliran klasik mengalami kegagalannya setelah terjadi depresi besar pada tahun 1930-an yang menunjukkan bahwa pasar tidak mampu bereaksi terhadap gejolak di pasar saham. Sebagai penanding aliran klasik, Keynes mengajukan teori dalam bukunya yang berjudul General Theory of Employment, Interest and Money, yang menyatakan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan. Dan karena itu, intervensi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumber daya mencapai sasarannya. Dua aliran ini kemudian saling bertarung dalam dunia ilmu ekonomi dan menghasilkan banyak varian dari keduanya seperti neoklasikal, neoklasik, neo-Keynesian, monetaris, dan lain sebagainya. Adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat pada tahun 1950-an membuka topik baru bagi para ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi massal membuat beberapa ekonom melakukan studi mengenai hal tersebut. Salah satu ekonom yang dikenal dengan materi ini adalah John Kenneth Galbraith dalam bukunya yang berjudul The Affluent Society. Selanjutnya, di negara-negara lain, sistem ini kemudian disebut sebagai kapitalisme sosial. Akhir abad ke-20 menuju ke abad 21 menunjukkan perkembangan yang bergerak di sekitar masyarakat pasca industri. Mengikuti perkembangan ini, muncul studi baru yakni ekonomi pasca industri. Dalam studi ini, ekonom mencari tahu bagaimana dampak ekonomi yang diperlihatkan oleh perusahaan sosial masyarakat. Materi yang kedua yaitu pengertian ilmu ekonomi. Pada video kali ini saya mengambil beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu Winnicott mendefinisikan ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, Albert L. Myers, ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia dan kepuasan kebutuhan tersebut. Yang ketiga, George Leland Bach menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memproduksi atau membuat barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan dan kemudian mendistribusikannya di antara anggota masyarakat. Ketiga, definisi para ahli
dasarnya memiliki pengertian yang cenderung sama, di mana kita dapat mengutip beberapa poin dari definisi tersebut. Yang pertama, bahwasanya ilmu ekonomi adalah ilmu tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang pilihan. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi adalah ilmu tentang cara pengalokasian sumber daya yang terbatas. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku individu dan organisasi yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumen barang dan jasa dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Materi yang ketiga yaitu mengenai pembagian ilmu ekonomi. Ada 2 poin yang saya bahas di sini. Yang pertama, pembagian ilmu ekonomi yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Apa sih itu ilmu ekonomi mikro dan makro? Ilmu ekonomi mikro yaitu studi tentang perekonomian secara keseluruhan atau agregat yang mencakup pendapatan nasional, investasi nasional, produksi nasional, dan sebagainya. Sedangkan ilmu ekonomi makro itu sendiri adalah teori yang mempelajari bagaimana sebuah rumah tangga atau perusahaan secara individu membuat berbagai keputusan ekonomi. Dan materi yang terakhir yaitu macam-macam kegiatan ekonomi. Ada 3 poin kegiatan ekonomi. Yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan ketiga kegiatan konsumsi. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah informasi yang saya berikan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.